Hujan turun deras di kawasan Wonorejo, Surabaya. Langit sore tertutup awan abu-abu, dan suara sirin ambulans terdengar samar di antara rintik hujan yang menghantam genting rumah-rumah tua. Sebuah bangunan kecil di pinggir jalan kampung tampak lengang. Di dinding depannya, papan kayu bertuliskan praktek dokter sudah kusam dimakan usia. Sejak hari itu, bangunan itu ditinggalkan. Tak ada pasien, tak ada aktivitas. Hanya suara air hujan dan desau angin yang menjadi saksi. 25 tahun kemudian, bangunan tua itu direnovasi dan disulap menjadi rumah kos berlantai 2. Dindingnya dicat ulang, jendela-jendela diganti dan papan praktek yang usang dibakar habis. Semua seolah dimulai dari awal. Bima, seorang mahasiswa magang dari luar kota, berdiri di depan gerbang rumah kos itu sambil menghela napas panjang. Sore itu cerah, berbeda jauh dari hari hujan puluhan tahun lalu. Ia hanya ingin tempat tinggal yang murah, dekat tempat kerja dan cukup tenang untuk tidur. Ia bahkan tak tahu, kamar yang ia pesan lewat pesan singkat 2 minggu lalu adalah kamar nomor 66. Tanpa sadar, dari balik celah atap rumah itu, ada cahaya redup berwarna merah menyala, hanya terlihat saat matahari mulai tenggelam. Langit sore Surabaya tampak berwarna oranye pucat ketika Bima turun dari angkot yang ia tumpangi sejak siang tadi. Ransel hitam di punggungnya sudah terasa berat, bukan hanya karena baju-baju dan laptop, tapi juga rasa lelah setelah perjalanan panjang dari kotanya. Ia berdiri sejenak di tepi jalan, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap papan kecil bertuliskan Kos Putra Sejahtera, harian, mingguan, bulanan. Dari luar, bangunan itu tampak seperti rumah 2 lantai biasa. Cat temboknya putih, gerbangnya hitam, dan beberapa jemuran baju tergantung rapi di balkon. Ya, ini alamatnya, gumam Bima sambil mengecek ponselnya. Ia masuk ke halaman kos dengan langkah pelan. Di teras depan ada beberapa kursi plastik yang tampak sudah lama. Warnanya memudar karena panas matahari. 2 orang pria muda duduk sambil merokok, tampaknya penghuni lama. Mereka hanya melirik sekilas saat Bima lewat, tanpa banyak bicara. Seorang perempuan setengah baya keluar dari ruang tamu. Rambutnya disanggul rapi, pakaiannya sederhana. Ia tersenyum ramah. "Kamu Bima, ya?" "Iya, Bu, Bima. Yang pesan kamar lewat WA 2 minggu lalu," jawab Bima sopan. "Masuk, ayo." "Kamar kamu sudah siap kok. Kamar nomor 66 di ujung lorong bawah," kata ibu kos, sambil berjalan pelan memimpin Bima masuk. Lorong kos cukup panjang, pencahayaannya redup, dan tercium sedikit bau lembab khas bangunan tua. Dindingnya dicat krem, namun ada beberapa bagian tembok yang mulai mengelupas. Suasana terasa tenang, atau mungkin terlalu tenang. Bima menatap deretan pintu bernomor, kamar 3 sampai 2 hingga akhirnya matanya tertuju pada pintu terakhir di lorong, kamar 66. Angkanya sedikit pudar, seperti catnya pernah terkelupas lalu dicat ulang seadanya. "Ini kamarmu," kata ibu kos sambil membuka kunci. "Kamarnya agak pojokan, jadi biasanya lebih tenang. Cocok buat anak magang." Begitu pintu terbuka, aroma apek langsung menyambut, seperti ruangan yang lama tak ditempati. Kamar itu tidak terlalu besar, cukup untuk 1 orang. Ada ranjang besi dengan kasur tipis, meja kecil, kipas angin tempel di dinding, dan lemari kayu dengan engsel sedikit berkarat. Langit-langitnya terbuat dari papan gipsum putih, dan lampu neon menggantung tepat di tengah ruangan. Bima mengangguk kecil. "Lumayan kok, Bu. Saya nggak butuh yang mewah." "Yang penting aman." Ibu kos tersenyum. "Kalau ada apa-apa tinggal panggil saya." Kamar mandi ada di ujung lorong. Airnya agak dingin malam-malam, tapi bersih. Setelah ibu kos pergi, Bima duduk di kasur, membuka ranselnya, dan mulai menata barang-barangnya. Ia menyalakan kipas angin dan membuka jendela kecil di atas ranjang. Udara sore masuk perlahan, membawa aroma debu dan sisa hujan dari luar. Meski bangunan ini terlihat biasa saja, ada sesuatu dari kamar itu yang terasa berbeda, bukan menyeramkan, setidaknya belum. Hanya semacam hawa dingin yang tidak cocok dengan udara Surabaya yang biasanya panas. "Baru adaptasi aja," gumamnya menenangkan diri. Menjelang malam, Bima keluar membeli makan di warung depan kos. Ia duduk sebentar di teras bersama 2 penghuni lama yang tadi sempat ia lihat. Mereka memperkenalkan diri. Dani dan Raffi, keduanya bekerja di bengkel dekat situ. Obrolan mereka ringan, seputar harga kos, kamar mandi yang airnya sering macet,
dan suara tikus di atap kalau malam. Tak ada pembahasan aneh soal kamar 66, seolah ruangan itu tidak istimewa sama sekali. Saat kembali ke kamar, jam menunjukkan pukul 9 malam. Ia menyalakan lampu neon putih yang agak redup, lalu rebahan sambil menyalakan ponsel. Dari luar terdengar suara kendaraan lewat sesekali, dan suara kipas angin berputar pelan. Semuanya normal. Tapi saat hendak tidur, lampu kamar tiba-tiba berkedip pelan seperti kehilangan daya. Bima sempat menoleh ke saklar, lalu lampu menyala terang kembali. Ia mengangkat bahu mengira kabelnya longgar. Besok aja bilang ke ibu kos, pikirnya. Beberapa menit kemudian, saat matanya hampir terpejam, ia merasa seolah ada hembusan angin dingin turun dari langit-langit. Tidak ada AC di kamar itu, hanya kipas yang tak mungkin sedingin ini. Ia membuka mata menatap ke atas. Lampu menyala seperti biasa. Tak ada apapun. Udara malam aja mungkin, gumamnya lagi sambil menarik selimut tipis. Malam itu berlalu tanpa gangguan berarti. Tapi ada satu hal kecil yang membuat Bima tidak tenang. Saat ia sempat memejamkan mata, dalam sepersekian detik, ia seperti melihat cahaya merah samar menetes dari celah kecil di langit-langit. Atau mungkin hanya bayangan dari lampu luar yang menembus ventilasi. Ia tidak tahu pasti. Saat ia membuka mata, tak ada apa-apa. Halusinasi aja, mungkin capek, pikirnya sambil memejamkan mata lagi. Di luar kamar, lorong kos benar-benar sepi. Jam dinding tua di ruang tamu berdetak pelan. Tak ada suara apa pun, selain kipas angin dan dengung lampu neon yang bergetar halus. Bima akhirnya tertidur tanpa tahu bahwa kamar yang ia tinggali bukan kamar biasa. Di atas plafon kamar 66, celah kecil di antara papan gipsum tampak memancarkan cahaya merah redup yang hampir tidak terlihat dari bawah. Seolah ada sesuatu yang bernafas pelan di sana, menunggu waktu untuk bangun. Hari-hari pertama Bima di Surabaya berjalan seperti mahasiswa magang pada umumnya. Bangun pagi, mandi cepat, berangkat kerja dengan motor pinjaman dari temannya, lalu pulang menjelang malam. Kamar kos nomor 66 menjadi tempatnya beristirahat. Meski masih ada hawa aneh yang tak bisa ia jelaskan setiap kali ia masuk ke sana. Dindingnya dingin meski udara Surabaya panas, dan lorong di depan kamarnya terasa lebih redup dibanding lorong kamar lainnya. Mungkin kamar ini memang lebih lembab. Letaknya kan pojokan, pikir Bima setiap kali ia merasakan hawa dingin itu. Malam ketiga, Bima baru pulang pukul 10 malam. Badannya letih. Ia langsung menggantung jaket, menyalakan kipas dan merebahkan diri di kasur. Suara motor dari jalan depan kos terdengar samar. Bising khas kota besar yang anehnya memberi rasa nyaman. Saat ia hampir terlelap, lampu kamar berkedip 2 kali. Awalnya pelan, lalu terang kembali. Bima membuka mata, menatap ke arah lampu neon di atas plafon. "Loh, kok sering banget begini?" Gumamnya pelan. Ia berdiri, mengecek saklar, memastikan kabelnya terpasang. Semuanya normal. Lampu kembali menyala stabil. Tapi saat ia menengadah ke langit-langit, matanya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Cahaya merah samar muncul dari celah papan gypsum. Seperti ada lampu kecil di atas plafon. Bima mengernyit. "Apaan tuh?" Ia mematikan lampu kamar, berpikir mungkin itu hanya pantulan dari lampu luar. Tapi anehnya, ketika lampu kamar benar-benar padam, cahaya merah itu semakin jelas, seperti pijar redup lilin yang menyala di atasnya. Warnanya merah gelap, bukan merah terang seperti lampu indikator elektronik. Dan sumbernya, entah dari mana, Bima menyalakan lampu kembali. Cahaya merah itu langsung menghilang. Mungkin pantulan motor lewat, pikirnya mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hatinya, ia tahu arah cahaya itu datang dari atas plafon, bukan dari luar jendela. Keesokan harinya saat sarapan di warung depan kos, Bima duduk bersama Dani dan Raffi lagi. Mereka berbicara santai soal kerjaan dan Surabaya yang panas. Namun Bima akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kalian pernah nggak lihat kayak lampu merah dari atas plafon kamar?" Raffi tertawa kecil. "Lampu merah? Lampu alarm kali?" "Bukan, kayak ada cahaya redup gitu pas lampu kamar dimatiin." Dani menatap Bima sekilas. Senyumnya tipis tapi aneh. "Kamar lu nomor berapa, Bim?" "Anak semut 6. Mendengar jawaban itu, Dani dan Raffi saling pandang singkat. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat Bima merasa tidak enak. "Ya, mungkin pantulan lampu luar aja," ujar Dani cepat, seolah ingin mengalihkan topik. "Di kamar gue juga kadang ada cahaya dari jalan."
Biasa itu. Bima mengangguk pelan, tapi nada suara Dani tidak terdengar meyakinkan. Malam keempat, gangguan itu tidak hanya datang dari cahaya. Tepat pukul 12 malam, ketika Bima sedang menatap layar ponselnya, lampu kamar kembali berkedip cepat. Kipas angin tiba-tiba berhenti berputar. Suasana kamar mendadak hening. Hanya suara detak jam kecil di mejanya yang terdengar. Ia menoleh ke atas. Celah plafon itu lagi. Kali ini, cahaya merah muncul lebih terang dan konsisten. Tidak redup seperti malam sebelumnya. Bima bangkit dari kasur, berdiri di tengah kamar sambil menatap ke atas dengan napas menahan. Ia mendekat ke meja, mengambil kursi plastik, dan perlahan naik ke atasnya. Celah itu sangat kecil, cukup untuk melihat sedikit bagian dalam plafon. Ia mengangkat tangannya, mencoba menyentuhnya. Tapi begitu jarinya hampir mengenai celah, cahaya itu padam seketika. Ruangan kembali gelap. Saat itu juga kipas angin kembali menyala. Dan lampu kamar terang lagi. Seolah tidak ada apa-apa. Gila, ini aneh banget. Desahnya sambil turun dari kursi. Ia tidak tidur nyenyak malam itu. Bahkan ketika cahaya merah tidak muncul lagi, ia merasa ada sesuatu yang menatap dari atas plafon. Matanya sering terarah ke langit-langit setiap 5 menit. Pikirannya terus bertanya, apa mungkin ada lampu tersembunyi di sana? Keesokan harinya saat ia akan berangkat kerja, ibu kos sempat menyapanya di depan tangga. Kamar kamu nyaman, Bima? Iya, Bo. Cuman kayaknya lampunya suka kedip sendiri. Oh, itu biasa. Kabelnya kadang longgar. Jawab ibu kos enteng, tapi matanya sedikit menghindar. Kalau parah, nanti saya suruh anak saya benerin. Bima mengangguk, tapi dalam hati ia merasa ibu kos tidak sepenuhnya jujur. Malam kelima, ia memutuskan untuk mengetes sesuatu. Setelah jam 11 malam, ia mematikan semua lampu kamar, duduk di kasur dengan senter kecil di tangan. Awalnya gelap, lalu perlahan seperti diatur oleh waktu, cahaya merah itu muncul lagi. Sama seperti sebelumnya, merembes keluar dari celah plafon di tengah kamar. Kali ini Bima tidak naik kursi. Ia hanya duduk diam, menatapnya. Jantungnya berdetak pelan tapi berat. Ia menyadari cahaya itu bukan dari luar. Tidak mungkin ada lampu jalan menembus plafon. Tidak ada kabel tambahan, tidak ada ventilasi keluar. Dan ada satu hal kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Cahaya merah itu berdenyut pelan seperti detak jantung. Ini bukan lampu biasa, gumamnya lirih. Bima menyalakan senter. Seketika cahaya merah itu hilang. Ia mengedarkan cahaya ke langit-langit. Tapi hanya papan gypsum putih yang terlihat. Tak ada lubang, tak ada lampu. Ia mencoba tidur, tapi matanya terus terbuka hingga hampir subuh. Malam itu ia baru menyadari, kamar 66 tidak sepenuhnya normal. Gangguan ini bukan kebetulan, dan untuk pertama kalinya, Bima mulai merasa tidak sendirian di kamar itu. Hari-hari Bima mulai terasa berbeda. Pekerjaan magangnya yang seharusnya membuatnya sibuk, justru tak bisa mengalihkan pikirannya dari kamar kos itu. Setiap kali pulang, bukannya merasa lega dan ingin istirahat, ia justru merasa gelisah. Hawa kamar nomor 66 bukan hawa kamar biasa. Ada sesuatu di sana, entah apa. Tapi keberadaannya terasa nyata. Malam ketujuh sejak ia pindah, Bima pulang lebih cepat. Ia ingin mencoba tidur lebih awal, karena minggu depan ia harus menyelesaikan laporan magang. Sekitar pukul 9 malam, ia sudah mematikan lampu kamar dan membaringkan diri. Kipas angin menyala pelan. Udara kamar masih lembab dan dingin seperti biasa, awalnya tenang. Tapi tepat saat matanya mulai berat, terdengar bunyi lirih dari atas plafon. Cek, cek, cek. Seperti sesuatu yang menggesek papan. Bima membuka mata, menahan napas. Suara itu berhenti. Ia menatap langit-langit dalam diam. Setelah beberapa detik, suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Cek, cek, cek. Ritmenya pelan, tapi cukup membuat jantungnya berdegup cepat. Ia duduk di kasur menatap ke atas. Tikus, gumamnya mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus lewat di atas plafon, tapi anehnya suara itu tidak terdengar seperti langkah tikus. Tidak lincah atau cepat, suaranya berat dan teratur. Tap, tap, tap. Seperti seseorang yang berjalan pelan dengan jari atau kuku panjang menggesek papan gypsum. Sesekali terdengar seperti sesuatu menyeret. Srek, serkekeke. Bima berdiri, menyalakan lampu kamar. Seketika suara itu berhenti. Ruangan menjadi hening. Ia menatap ke sekeliling, lalu menghela napas berat. Ya, mungkin benar tikus, katanya lirih. Meski hatinya tidak sepenuhnya yakin.
Keesokan harinya, Bima bertanya pada Raffi saat sarapan di warung depan. Bro, di kamar lu pernah dengar suara dari plafon nggak? Raffi menggerutkan dahi. Plafon? Enggak tuh. Emang lu dengar apa? Kayak kuku atau langkah kaki pelan. Dani yang duduk di sebelah langsung menoleh sekilas. Ia tidak tertawa seperti waktu Bima cerita soal cahaya merah. Kali ini ekspresinya lebih serius. Kamar lu nomor berapa, Bim? 6. Dani langsung menunduk sebentar. Oh, gumamnya pendek, lalu menggigit roti tanpa lanjut bicara. Bima mengangkat alis. Oh, apa? Maksudnya gimana? Enggak. Mungkin emang plafonnya udah tua, banyak tikus, jawab Dani cepat, tapi jelas terdengar dipaksakan. Malam berikutnya suara itu datang lagi. Lebih keras, lebih dekat. Kali ini bukan hanya suara gesekan, tapi juga seperti langkah pelan mengelilingi bagian tengah plafon, seolah ada seseorang merangkak di atas kamar Bima, bolak-balik tanpa tujuan. Ia memutuskan naik ke kursi, menyinari plafon dengan senter kecil. Plafon itu bersih, tidak ada lubang tikus, tidak ada retakan besar. Tapi saat ia menyorotkan senter ke celah yang sama, celah tempat cahaya merah muncul malam-malam sebelumnya, ia melihat bayangan bergerak cepat di balik papan, seperti sesuatu yang menyelinap menjauh dari sorotan. Bima terpaku. Tangannya sempat gemetar. Besu astaga. Ia turun perlahan duduk di ujung kasur memandangi langit-langit tanpa suara. Ia tahu apapun yang barusan ia lihat bukan tikus. Ukurannya terlalu besar, gerakannya terlalu lambat dan berat untuk seekor hewan kecil. Tengah malam suara itu muncul lagi, tapi kali ini diiringi suara lain. Suara seperti tarikan napas berat dari balik plafon. Dalam gelap, Bima menutup telinganya dengan bantal, berusaha mengabaikan. Tapi semakin ia mencoba tak mendengar, suara itu semakin keras, seolah makhluk itu menyadari kehadirannya. Cukup, gumamnya lirih. Ia tak sanggup lagi berpura-pura bahwa semua ini wajar. Esok paginya, Bima menemui ibu kos di teras. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Iya, kenapa? Jawab ibu kos sambil menyapu halaman. Plafon kamar saya sering ada suara kayak orang jalan. Malam-malam mungkin bisa dicek. Ibu kos terdiam sejenak. Sapu di tangannya berhenti bergerak. Lalu ia tersenyum. Senyum yang terlalu cepat muncul. Oh, itu pasti tikus, Mas. Di sini sering gitu. Nggak usah khawatir. Nanti saya suruh orang semprot racun tikus. Bima mengangguk pelan, tapi dalam hatinya jelas. Ibu kos tahu sesuatu dan memilih pura-pura tidak tahu. Malam ke-9, gangguan mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi tidur. Suara langkah itu terdengar setiap pukul 12 lewat. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Seperti terjadwal. Tap, tap, tap. Suara itu memutar dari ujung plafon lalu berhenti tepat di atas ranjang Bima menatap langit-langit. Cahaya lampu kamar berkedip pelan seperti biasa. Kipas angin berhenti sebentar. Das tap, tap. Suara itu berhenti. Di atas kepalanya, selama beberapa detik tidak ada suara. Hanya degup jantung Bima sendiri yang terdengar. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Hingga tiba-tiba, dari balik plafon terdengar suara napas pelan berat panjang. Hati-hati. Ya Tuhan, bisiknya nyaris tak terdengar. Malam itu Bima tidak tidur sama sekali. Ia duduk di lantai hingga matahari pagi masuk lewat jendela. Ia sadar, ini bukan soal lampu rusak atau tikus di plafon. Ini bukan hal biasa. Kamar 66 menyimpan sesuatu. Dan suara itu bukan suara yang ingin ia dengar lagi. Hari ke-10 sejak Bima pindah ke kos itu dimulai seperti biasa. Pagi yang panas, suara kendaraan memenuhi jalanan, dan langit Surabaya membara seperti tungku terbuka. Tapi sesuatu dalam diri Bima mulai berubah, tatapannya lebih kosong, tata tidurnya makin tak tenang. Setiap malam kini baginya bukan waktu istirahat, melainkan waktu menunggu suara itu datang dari plafon. Ia bahkan mulai bisa menebak waktunya. Sekitar pukul 12:15, selalu di jam itu, suara langkah perlahan, napas berat, dan cahaya merah yang muncul seperti denyut jantung. Pagi itu, saat sarapan di warung, Dani dan Raffi kembali menatapnya dengan cara yang membuatnya tak nyaman. Raffi menyenggol bahu Dani, lalu berbisik pelan tapi cukup terdengar. Lihat matanya, udah kayak nggak tidur seminggu. Bima hanya mengaduk kopi hitamnya tanpa selera. Kalian pernah tinggal di kamar pojokan, nggak? Tanyanya mendadak. Raffi pura-pura sibuk dengan rokoknya. Dani menghela napas panjang. Nggak, Bim. Gue sama Raffi di kamar depan semua. Paling jauh 52. Kenapa?
Cahaya merah itu makin sering muncul, jawab Bima lirih. Dan semalam aku dengar suara napas, persis di atas tempat tidur. Raffi mencoba tertawa tapi terdengar kaku. Mungkin lo kecapekan. Tapi Dani tidak ikut tertawa. Ia hanya menatap Bima lama, lalu menepuk pundaknya pelan. Kalau makin parah, pindah kamar aja. Jangan tunggu sampai lo beneran sakit. Bima hanya mengangguk lemah. Malam itu gangguan tidak menunggu lama. Sekitar pukul 11.30, kipas angin kamar berhenti lagi. Lampu berkedip pelan. Lalu cahaya merah mulai muncul dari celah plafon. Lebih terang dari malam-malam sebelumnya. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Saat Bima menatap ke atas dengan jantung berdetak kencang, ia menyadari bahwa cahaya itu membentuk pola. Tidak lagi sekadar pijar samar, tapi garis-garis halus yang perlahan terhubung satu sama lain. 5 garis tipis, 5 sudut tajam. Pentagram. Bima langsung duduk tegak di kasur. Matanya tidak berkedip. Garis itu berpendar seperti ditulis dengan bara api. Tidak ada suara selain detak jantungnya sendiri yang berdentum kencang di telinga. Saat ia menyalakan senter kecilnya, tanda itu hilang begitu saja. Gila, ini beneran desahnya pelan. Ia mencoba mendekatkan senter ke plafon, mencari jejak tinta, cat atau kabel. Tapi yang ada hanya papan gipsum putih biasa, tanpa retakan. Tak ada tanda merah sedikit pun. Esok harinya ia memberanikan diri menemui ibu kos lagi. Bu, saya lihat ada tanda di plafon kamar, kayak simbol bintang, tapi cuma kelihatan waktu lampu mati. Ibu kos diam cukup lama sebelum menjawab. Senyumnya kaku, matanya menghindar. Oh, mungkin itu jamur. Plafon lama, Mas. Kalau lampu mati kelihatan kayak bayangan aneh. Banyak kok yang bilang gitu. Tapi itu bentuknya jelas, Bu, desak Bima. Bintang, pentagram. Ibu kos langsung memotong. Sudah, jangan dipikirin macem-macem. Besok saya suruh tukang cat ulang plafonmu. Nada suaranya terdengar seperti orang yang ingin mengakhiri percakapan secepat mungkin. Malam berikutnya, Bima tidak langsung tidur. Ia duduk di kursi plastik, menatap langit-langit dalam gelap. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak gila, bahwa ia benar-benar melihat sesuatu. Jam 12:15, seperti rutinitas yang menakutkan itu, suara dari plafon mulai terdengar. Tap, 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 disusul napas berat. Lalu cahaya merah muncul, garis demi garis menyala. 5 garis, 5 sudut. Pentagram itu kembali. Kali ini lebih tebal dan terang dari malam sebelumnya, yang membuat bulu kuduk Bima meremang. Kini garis itu bukan hanya menyala, tapi seakan berdenyut. Cahaya merah bergerak pelan seperti aliran darah di bawah kulit. Bima mundur 1 langkah, suara napas di atasnya semakin berat. Tiba-tiba, lampu neon menyala sendiri, membuat ruangan terang seketika. Pentagram lenyap, suara pun hilang. Bima berdiri kaku beberapa saat, tak berani bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuhnya terasa ringan, tapi jantungnya berdentum tak karuan. Paginya ia mencoba mencari logika. Ia meminjam tangga lipat dari warung depan dan naik untuk memeriksa plafon. Tapi saat menyentuh papan gipsum itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada bekas terbakar, tidak ada tanda cat, tidak ada kabel lampu tambahan. Hanya debu tipis dan beberapa sarang laba-laba kecil. Namun saat tangannya menyentuh tengah plafon, ia merasakan dingin menusuk, seperti menyentuh besi beku. Anehnya, bagian plafon lain tidak sedingin itu. Bima mundur perlahan. Ini bukan jamur, gumamnya pelan. Malam itu ia tidak lagi menyalakan lampu saat tidur. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia ingin melihat lebih lama. Saat cahaya merah muncul kembali, Bima tidak mundur. Ia menatap langsung ke tanda pentagram itu. Garis merah itu terasa seperti menatap balik. Sesaat ia merasa tubuhnya berat, matanya kabur. Seperti ada sesuatu yang menarik pikirannya naik ke plafon. Ia mendengar bisikan lirih, samar, jauh tapi nyata. Lihat aku. Panggil aku. Bima terperanjat mundur. Napasnya memburu. Cahaya itu padam dalam sekejap. Lampu kamar menyala sendiri. Hening. Ia terduduk di lantai. Ini bukan halusinasi. Ini bukan bayangan. Untuk pertama kalinya, Bima benar-benar takut. Bukan sekadar gelisah seperti sebelumnya, ketakutan yang menusuk tulang. Ia menyadari, tanda itu bukan sekadar pola. Ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Matahari siang membakar kota Surabaya dengan teriknya yang kejam.
Asap dari motor dan mobil di jalanan membuat udara seperti dinding panas yang menggantung. Bima duduk di bawah pohon depan kos sambil memandangi bangunan itu. Dari luar, rumah kos tersebut terlihat biasa saja. Cat putih sedikit kusam, pagar besi berkarat, beberapa jemuran handuk bergoyang tertiup angin. Tak ada yang akan menduga ada sesuatu yang aneh bersemayam di dalamnya. Tapi ia tahu, kamar 666 bukan kamar biasa. Setiap malam pentagram itu muncul. Setiap malam suara napas itu terdengar. Dan kini rasa takut itu mulai menggerogoti pikirannya. Hari itu Bima memutuskan untuk menyelidiki. Ia tak lagi percaya penjelasan ibu kos tentang jamur plafon atau bayangan lampu. Ia ingin tahu siapa yang membangun bangunan ini dan apa yang pernah terjadi di sini. Langkah pertamanya adalah ke perpustakaan kota. Di sana ia menemukan koleksi arsip lama, berupa kliping koran dan catatan perizinan bangunan. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk petugas membawa tumpukan map coklat lusuh ke mejanya. Saat membuka salah satu map, matanya membelalak. Alamat rumah kosnya tercatat sebagai bangunan bekas klinik medis ilegal tahun 1998. Nama pemiliknya, Dr. Arif Rahman. Keterangan tambahan, menghilang secara misterius setelah penyelidikan ritual ilegal di ruang bawah bangunan. Jantung Bima berdegup kencang. Ia membaca ulang kalimat itu 3 kali. Ritual ilegal, menghilang, ruang bawah. Ia menelusuri lebih lanjut dan menemukan potongan berita koran tanggal 18 Mei 1998. Beritanya singkat namun mencengangkan. Polisi menemukan ruangan bawah tanah di klinik Wonorejo yang diduga menjadi tempat praktik ritual pemanggilan arwah. Di ruangan itu ditemukan simbol pentagram besar di langit-langit serta bercak darah di lantai. Pemilik klinik Dr. Arif Rahman tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Bima menggenggam kertas itu erat-erat. Ada hawa dingin merambat dari telapak tangannya. Pentagram, sama persis seperti yang ia lihat setiap malam di kamarnya. Sore harinya, Bima memberanikan diri mengajak Dani ke warung kopi depan kos. Ia butuh bicara dengan seseorang. Dani, lu pernah dengar nggak? Dulu kos ini bekas klinik. Tanyanya pelan. Dani tampak terkejut. Lu tahu dari mana? Gue cari arsip di perpustakaan kota. Ternyata dulu pemiliknya dokter. Terus dia hilang gara-gara praktik ritual aneh di ruang bawah tanah. Dani menarik napas panjang, lalu bersandar di kursi kayu. Gue nggak tahu lu bakal nyari sejauh itu, Bim. Tapi iya, katanya gitu. Warga sini juga sering bisik-bisik. Tapi ibu kos selalu larang kami ngomong soal masa lalu bangunan ini. Jadi emang bener, ada ruang bawah tanah. Katanya sih ada, jawab Dani ragu. Tapi waktu direnovasi, semua aksesnya ditutup. Cuma ada yang bilang beberapa kamar dibangun di atas ruangan itu, termasuk kamar 66. Dani tidak menjawab, tapi dari wajahnya Bima sudah tahu jawabannya. Malam itu Bima duduk di tengah kamarnya menatap lantai. Ia mencoba memperhatikan tiap celah ubin, tiap retakan, tiap bunyi kecil yang muncul. Dan untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu. Ubin tengah kamarnya sedikit berbeda dari ubin lainnya. Lebih kusam, dan saat diketuk terdengar bunyi kopong. Degdo ia menelan ludah. Jangan bilang ini, gumamnya. Dengan obeng kecil yang ia pinjam dari warung, Bima mencoba mencungkil sisi ubin itu. Butuh waktu beberapa menit sampai ujung ubin itu terangkat perlahan, menampakkan rongga gelap di bawahnya. Aroma lembab dan apek langsung keluar dari dalam lubang itu, seperti udara yang terperangkap selama puluhan tahun. Bima menyinari lubang itu dengan senter. Ada tangga besi tua menurun ke bawah. Tangga itu berkarat, tapi masih kokoh. Di bawahnya terlihat samar ruang gelap yang luas. Tangannya gemetar. Akalnya berkata jangan turun. Tapi rasa penasarannya menekan kuat dari dalam kepala. Dengan napas tertahan, ia mulai menuruni tangga satu persatu. Ruangan bawah tanah itu lembab, dingin, dan berdebu. Lantainya semen kasar, dindingnya bata merah yang mulai mengelupas. Di tengah ruangan ada meja operasi tua yang ditutupi kain lusuh. Di atas meja itu ada bercak coklat tua yang sudah mengering. Tapi yang paling membuat bulu kuduknya meremang adalah simbol. Pentagram besar yang tergambar di plafon, ruang bawah tanah. Tepat di bawah tempat kasurnya berada di lantai. Atas simbol itu bukan cat biasa. Bima menyadari itu adalah bekas coretan yang sangat lama, entah darah atau cairan lain. Di tiap sudut pentagram ada lilin kecil yang sudah meleleh habis. Di dinding sebelah kanan ada tulisan samar yang nyaris pudar, panggil aku dengan cahaya,
Bima mundur perlahan, tapi kakinya gemetar. Ia merasa seperti sedang menginjak tanah milik orang mati. Malam itu ia tak tidur. Matanya terus menatap plafon kamarnya. Kini tahu persis bahwa di bawahnya ada ruang ritual. Cahaya merah muncul lagi, lebih terang dari biasanya. Pentagram menyala sempurna. Kali ini suara napas dari atas terdengar lebih dekat, seperti ada sesuatu yang perlahan merayap mendekati langit-langit kamar. Siapa? Kau? Suara Bima bergetar meski ia sendiri tak tahu kenapa ia bertanya. Jawabannya bukan suara, tapi ketukan keras dari dalam plafon. Duk, duk, duk. 3 kali, pelan, berat, seperti tangan besar yang memukul dari balik langit-langit. Keesokan harinya, Bima duduk di depan kamar 66 sambil menatap kosong. Dani menghampiri, tapi ia tak bicara sepatah kata pun. Dalam pikirannya, semua sudah tidak sama lagi. Ia bukan cuma penghuni kos. Ia sedang tinggal di atas tempat seseorang memanggil sesuatu. Sejak malam Bima menemukan ruang bawah tanah itu, keadaan tidak lagi sama. Ia tak lagi bisa tidur meski sedetik. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengintipnya dari plafon. Cahaya merah yang dulu hanya muncul di waktu tertentu, kini seperti punya kehendak sendiri. Kadang muncul di tengah malam, kadang saat ia baru saja bangun tidur, dan bahkan siang hari ketika ia mematikan lampu kamar. Pola pentagramnya semakin jelas, seperti semakin hidup. Pagi itu Dani mengetuk pintu kamar 66 dengan wajah khawatir. "Bim, lo nggak kerja magang hari ini?" tanyanya. Bima duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan dan kulitnya mulai pucat. "Guna nggak sanggup," jawabnya lirih. "Lo sakit?" "Bukan sakit." Bima menatap langit-langit kamar. "Tapi gua kayak nggak sendirian di sini." Dani merinding mendengar nada suara itu. Ia mencoba melirik ke dalam kamar, tapi sesuatu membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Udara dalam kamar itu lebih dingin, padahal AC tidak menyala. Bau lembab samar tercium. "Lu harus pindah kamar," kata Dani mantap. "Serius? Gue bisa bantu ngomong ke ibu kos." Bima menggeleng pelan. "Enggak, gue harus tahu kenapa ini terjadi." Siang itu Bima menutup semua tirai dan lampu kamarnya. Ia ingin membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Ia berdiri tepat di bawah plafon, menatap ke atas. Tangannya memegang senter kecil. "Kalau lu benar-benar ada, tunjukin lagi," gumamnya. Beberapa detik pertama tidak terjadi apa-apa, tapi lalu udara kamar menurun drastis seperti seseorang baru saja membuka freezer besar. Bima mengusap tangannya yang mulai menggigil. Lalu pentagram itu muncul. Awalnya samar, tapi dalam hitungan detik cahayanya menyala tajam, seperti bara merah menyala di langit-langit. Garis-garis pentagram itu kini tampak bergerak pelan seperti denyutan nadi. Bima menyalakan senter dan menyinari pentagram itu. Anehnya, semakin kuat cahaya senter diarahkan, semakin terang pula pentagram tersebut. Tanda itu merespons cahaya. Denyut merahnya semakin cepat. Bima mundur beberapa langkah. Saat itu juga terdengar suara dari plafon. Bukan lagi napas berat, tapi bisikan lirih. "Lihat aku! Lihat aku!" Senter di tangan Bima tiba-tiba padam. Suasana kamar gelap total. Dari atas, sesuatu mulai menggaruk pelan dinding plafon. Suara itu seperti kuku panjang menggores papan gipsum. Krek, krek, krek. Bima terjatuh ke lantai, keringat dingin membasahi punggungnya. Cahaya merah itu kini menetes turun, seperti darah menetes dari celah-celah plafon. Bukan darah sungguhan, tapi cahaya pekat yang bergerak turun seperti tetesan cairan panas. "Berhenti, berhenti!" teriaknya. Tapi tanda itu hanya berdenyut semakin cepat, seakan menjawab teriakannya dengan tawa tanpa suara. Malamnya, kondisi Bima semakin parah. Dani mengetuk pintu beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Saat ia mengintip dari lubang angin atas pintu, ia melihat Bima duduk menatap plafon, tubuhnya kaku seperti patung. "Bim?" panggil Dani lirih dari luar. Tak ada jawaban. Bima bahkan tidak sadar Dani ada di luar. Dalam pandangannya, ruangan seolah berubah. Plafon menghitam. Cahaya merah menyebar ke seluruh dinding kamar seperti urat nadi menyala. Dalam ruangan itu, terdengar suara langkah berputar di langit-langit. Sesuatu berjalan terbalik di atas sana. Langit-langit yang seharusnya diam kini seperti tipis, dan sesuatu di baliknya ingin keluar.
Pukul 1:23 dini hari. Suara ketukan keras terdengar dari plafon. Dok, dok, dok. 3 ketukan berat. Lalu bisikan itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Anco, panggil aku dengan cahaya. Panggil aku. Bima mencengkeram kepalanya. Ia mulai merasa pikirannya tidak utuh. Suara itu seperti masuk langsung ke dalam kepalanya, bukan lewat telinga. Semakin lama suara itu bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti ratusan suara kecil yang berdesakan berbicara bersamaan. Tubuhnya bergetar. Ia menyalakan semua lampu kamar, senter bahkan ponselnya, berharap cahaya putih bisa membuat suara itu berhenti. Tapi justru sebaliknya, pentagram semakin bersinar terang. Cahaya putih malah membuat pentagram semakin nyata. Lantai kamar ikut bergetar pelan. Cermin kecil di sudut kamar retak. Tirai jendela bergerak padahal jendela tertutup rapat. Dan tiba-tiba, ada tangan hitam panjang meraba keluar dari celah plafon. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat Bima menjerit kencang. Tangannya kurus, warnanya hitam legam, jari-jarinya panjang dan tajam seperti cakar. Bima mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Tangannya gemetar hebat. Suara tangannya yang bergetar bahkan terdengar di udara kamar yang sunyi mencekam. Pagi datang, tapi bagi Bima tidak ada bedanya antara siang dan malam. Ia mulai kehilangan orientasi waktu. Raut wajahnya pucat, matanya cekung dan bibirnya kering pecah-pecah. Dani mulai benar-benar khawatir. Bim, lu harus keluar dari kamar ini, kata Dani dengan nada tegas. Bima hanya menjawab pelan, Ipari, dia nggak mau aku pergi. Siapa dia? Yang di atas. Dani mundur 1 langkah. Cara Bima bicara bukan seperti orang normal. Tatapannya kosong. Tapi di dalam matanya ada ketakutan yang dalam. Seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Malam berikutnya, suara itu tak lagi hanya datang dari plafon. Ia mendengar suara langkah dari dalam ubin kamar. Dari lubang ruang bawah tanah, sesuatu bergerak di bawah sana. Bisikan terdengar lebih sering, lebih keras. Panggil aku. Cahaya. Buka. Buka. Bima duduk bersandar di sudut kamar, tubuhnya menggigil. Ia merasa tidak lagi menguasai pikirannya sendiri. Dalam kegelapan itu, ia sadar satu hal. Pentagram itu bukan sekadar tanda. Itu adalah pintu. Dan pintu itu kini mulai terbuka perlahan. 2 minggu sejak Bima pertama kali menempati kamar 66. Dalam waktu sesingkat itu, hidupnya berubah drastis. Kulitnya pucat, matanya cekung, rambutnya mulai kusut tak terurus. Dulu ia adalah mahasiswa magang yang rajin dan ramah. Kini ia lebih sering mengurung diri di kamar, berbicara lirih pada sesuatu yang tak terlihat. Pagi itu Dani benar-benar cemas. Sudah 2 hari Bima tak keluar kamar sama sekali. Saat Dani menggedor pintu, hanya terdengar suara lirih dari dalam. Bim, buka pintunya bro. Lo harus makan. Suara dari dalam terdengar serak dan lambat. Enggak, dia bilang jangan keluar. Siapa dia? Tanya Dani dengan suara sedikit meninggi. Hening. Lalu terdengar suara langkah pelan dari dalam kamar, tapi bukan langkah Bima. Ritme langkah itu berat dan menyeret, seperti kaki seseorang yang diseret paksa di lantai. Dani mundur 2 langkah. Suasana pagi yang biasanya ramai dengan suara motor dan tukang nasi goreng pun mendadak terasa mencekam. Siang hari, Bima duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong. Ia mulai mendengar suara itu, bahkan saat matahari terang. Bisikan yang biasanya muncul tengah malam kini terdengar sepanjang hari. Dari plafon dan dari lubang lantai tempat ruang bawah tanah itu berada. Panggil aku. Jangan keluar. Lihat ke bawah. Bima menatap lubang kecil yang ia buka beberapa hari lalu. Tangga besi tua itu kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Seperti ada kabut hitam menyelimutinya. Setiap kali ia mendekat, suara itu terdengar makin jelas. Ia mulai percaya ada sesuatu menunggu di bawah sana. Sesuatu yang sudah lama tidak dipanggil. Menjelang sore, Dani memberanikan diri menemui ibu kos. Bu, kamar Napuna makin aneh. Teman saya udah 2 hari nggak keluar, Bu. Saya takut terjadi apa-apa. Ibu kos menghela napas panjang. Wajahnya tampak canggung dan tegang, seolah ini bukan pertama kali ia mendengar keluhan seperti itu. Mas Dani, sebaiknya jangan terlalu dekat dengan penghuni kamar itu. Maksud ibu apa? Dulu sebelum kamu dan temanmu tinggal di sini, sudah ada 3 orang yang ngontrak di kamar 66, ucap ibu kos lirih. Dan semuanya pergi dalam keadaan tidak wajar. Dani menegang. Tidak wajar.
Yang satu pindah tengah malam sambil teriak-teriak, yang satu lagi kabur ke rumah saudaranya dan gak pernah balik. Yang terakhir, ibu kos menunduk, gantung diri. Dani membeku. Dan ibu masih sewakan kamar itu? Bangunan ini sudah tua. Saya butuh uang untuk merawat tempat ini. Dan kamar itu memang selalu ada yang mau tempati, meskipun semua orang tahu reputasinya, jawabnya lirih. Sementara itu, malam mulai turun. Lampu kamar Bima redup. Kipas angin kembali mati dan udara kamar berubah dingin seperti di dalam kulkas. Kali ini suara itu terdengar jelas. Turun ke bawah. Sekarang. Bima menggenggam lututnya. Apa yang lo mau dari gua? Gumamnya, suaranya gemetar. Tapi suara itu tak menjawab dengan kata, melainkan dengan ketukan keras dari dalam lantai. Doug, Doug, Doug. 3 kali. Selalu 3. Tiba-tiba cahaya pentagram di langit-langit menyala terang, lebih menyilaukan dari sebelumnya. Cahaya merah itu seperti darah yang mendidih, menyebar ke seluruh dinding kamar seperti urat nadi menyala. Cahaya itu mengarahkan pandangan Bima ke lubang lantai. Dengan tangan gemetar, ia mendekati lubang itu. Udara dingin menyeruak dari dalamnya. Semakin dekat, suara dari bawah semakin jelas. Has turun. Woi Tom, lihat aku. Uis, aku sudah lama menunggu. Bima jongkok di tepi lubang, menyinari tangga dengan senter kecil. Tangga besi berkarat itu menurun ke dalam gelap yang dalam. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu di dasar ruang bawah tanah. Bayangan hitam berdiri diam dengan tangan kurus panjang menggantung di samping tubuhnya. Bima terpaku. Bayangan itu menatap ke atas, tepat ke arahnya. Bima! Teriakan Dani dari luar kamar membuyarkan tatapan Bima. Dani mendobrak pintu yang terkunci dari dalam. Begitu berhasil masuk, udara kamar terasa berat dan dingin. Gila, lu kenapa? Dani menahan napas saat melihat kamar. Pentagram di langit-langit menyala redup. Bukan ilusi. Dani benar-benar melihatnya sendiri. Bima berdiri di tepi lubang seperti orang kesurupan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bima, lepasin senter itu. Keluar dari kamar ini, teriak Dani. Tapi Bima malah menatap Dani dan berbisik pelan, dia udah nunggu aku. Tiba-tiba, suara dari lubang menggeram rendah seperti suara binatang besar. Suara itu membuat jantung Dani hampir berhenti. Tanah di sekitar lubang bergetar pelan. Sesuatu bergerak di bawah sana. Dani menarik tangan Bima dengan paksa dan menjauhkannya dari lubang. Lo nggak boleh turun, serunya. Tapi Bima melawan, tenaganya entah dari mana. Wajahnya berubah tegang, dan matanya seperti bukan dirinya lagi. Tiba-tiba lampu kamar padam. Satu-satunya sumber cahaya hanya dari pentagram merah di plafon dan senter kecil yang Bima pegang. Dalam gelap itu, suara napas berat terdengar dari 2 arah, dari plafon dan dari lubang. Dani memeluk Bima erat-erat, berusaha menariknya keluar kamar. Lo ikut gue sekarang, teriaknya. Suara itu menggema lagi. Jangan bawa dia pergi. Aku butuh dia. Lalu kakak, papan lantai di pinggir lubang tergores sesuatu dari dalam. Cakar hitam kurus muncul sebentar, lalu menghilang lagi ke dalam kegelapan. Dani menyeret Bima keluar kamar secepat mungkin. Mereka berlari ke ruang tengah. Begitu pintu kamar 606 ditutup, suara dari dalam kamar meledak jadi ketukan keras, dan suara teriakan mengerikan yang tidak seperti manusia. Bima terduduk di lantai ruang tengah, napasnya tersengal-sengal. Tangannya dingin dan gemetar. Dani menatapnya dengan campuran ketakutan dan kasihan. Ia tak tahu harus percaya atau tidak dengan semua yang baru saja dilihatnya. Pukul 03.00 dini hari. Bima terbaring di ruang tengah, tapi matanya tidak terpejam. Ia tahu suara itu tidak akan berhenti, hanya karena ia keluar dari kamar. Dan benar saja, dari balik pintu kamar 606 suara itu terdengar pelan, seperti seseorang memanggil. Munsoka. Bima, turunlah. Suasana kosan pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasanya hangat kini seperti lebih berat, lembab dan dingin seperti kabut yang tak kasat mata. Sejak semalam, penghuni lain mulai berbisik-bisik. Mereka mendengar suara ketukan dari kamar 66, padahal kamar itu sudah dikunci. Dani duduk di ruang tengah menatap Bima yang kini terlihat semakin aneh. Tubuhnya gemetar meski cuaca panas, matanya cekung, bibirnya kering dan kulitnya mulai pucat kebiruan. Tapi yang paling membuat Dani takut adalah tatapan Bima. Kosong tapi terasa ada sesuatu di baliknya. Lo dengar suara itu lagi?
Tanya Dani hati-hati. Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah koridor menuju kamar 66. Dia manggil aku, bisiknya. Dia nggak suka aku keluar dari kamar. Dani meneguk ludah. Bima, lo harus sadar. Itu cuma halusinasi. Kita bisa cari bantuan. Kita bisa lapor RT, lapor polisi, apapun. Enggak, potong Bima tiba-tiba, suaranya datar. Kalau gue pergi, dia bakal marah. Tiba-tiba seluruh lampu di ruang tengah berkedip 3 kali lalu mati total. Hening, tak ada suara kipas, tak ada suara kendaraan dari luar. Seolah seluruh dunia membeku. Kemudian suara itu terdengar lagi. Bukan dari kamar 66, tapi dari dalam tembok di belakang Bima. Dug, dak lambat, dalam. Seperti sesuatu memukul dinding dari sisi lain, Dani refleks berdiri. Apa-apaan itu? Gumamnya. Bima tersenyum kecil, tapi senyumnya bukan senyum manusia yang sehat. Dia ngikutin aku sekarang. Sore harinya, Dani benar-benar panik. Ia pergi menemui ibu kos untuk kedua kalinya. Bu, ini serius. Teman saya kayak kesurupan. Suara itu sekarang bukan cuma di kamar, tapi di ruang tengah juga. Ibu kos menunduk. Suaranya pelan berat. Mas Dani, saya sudah bilang, kamar itu bukan kamar biasa. Sudah ada yang menghuni jauh sebelum kalian datang. Lalu kenapa ibu enggak nutup kamar itu? Seru Dani. Ibu kos menatap Dani dengan mata sayu. Karena menutupnya tidak membuat dia pergi. Malam turun cepat. Kosan sepi. Penghuni lain sengaja mengunci diri di kamar masing-masing. Hanya terdengar suara kipas angin dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Dani dan Bima duduk di ruang tengah. Bima menggenggam lututnya. Keringat dingin mengalir deras di pelipis meski udara begitu dingin. Pukul sendau, Bimas. Tepat tengah malam. Cahaya merah muncul dari celah bawah pintu kamar 66. Bukan samar lagi, tapi menyala kuat seperti bara api. Suara dari dalam kamar mulai terdengar. Bukan lagi bisikan, tapi suara jeritan panjang dan berat, seperti makhluk besar yang dikurung terlalu lama. Gerah! Lantai kos ikut bergetar. Gelas air di meja retak. Dani langsung berdiri dan menarik Bima untuk menjauh, tapi Bima tak bergeming. Matanya terpaku pada pintu kamar 66. Dia manggil aku. Katanya lirih, Bima, jangan ke sana. Dani menarik bahunya. Tapi Bima melangkah pelan menuju kamar itu. Seperti ada tali tak terlihat yang menarik tubuhnya. Cahaya merah makin kuat, menyinari lorong sempit itu seperti lorong neraka. Suara ketukan dan goresan kuku terdengar dari balik pintu. Kerie kakak, krek. Bima berhenti tepat di depan pintu kamar. Dani memegang tangannya dari belakang, berusaha menahan. Lo sadar nggak, Bim? Itu bukan manusia. Bima menoleh perlahan ke Dani. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi matanya hitam pekat. Pupilnya membesar seperti tak ada cahaya yang bisa masuk. Dia udah milih aku. Tiba-tiba pintu kamar 66 terbuka sendiri dengan suara krek panjang dan pelan. Di dalam ruangan itu, pentagram merah menyala begitu terang hingga menyilaukan mata. Cahaya itu seperti pusaran api, berputar di tengah ruangan, mengarah ke lubang lantai tempat ruang bawah tanah berada. Dari dalam lubang terdengar suara langkah berat naik ke atas tangga. Tap, tap, tap. Dani mundur dengan napas memburu. Astaga. Tapi Bima melangkah masuk seperti orang yang kehilangan kesadarannya. Dani teriak, Bima, berhenti. Saat Dani berusaha menarik Bima, tiba-tiba pintu kamar tertutup keras, membuat Dani terdorong keluar. Ia menubruk dinding seberang koridor. Pintu kamar mengunci dengan suara klik panjang. Cahaya merah di balik pintu semakin terang. Disusul suara napas berat, seperti makhluk raksasa yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Di dalam kamar, Bima berdiri di tengah pentagram. Cahaya merah menyelimuti seluruh tubuhnya. Suara itu kini memenuhi seluruh ruangan. Ribuan bisikan menyatu dalam satu perintah. Jadilah pintu. Tangan hitam kurus keluar perlahan dari lubang lantai. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Jari-jari panjang itu mencengkeram pinggiran lantai dan mulai menarik tubuhnya naik. Sosok itu tidak sepenuhnya terlihat. Hanya siluet tinggi kurus dengan kepala menunduk dan napas menggeram. Bima tidak berteriak. Ia justru menunduk patuh. Di luar kamar, Dani menendang-nendang pintu sekuat tenaga. Bima, buka pintunya! Teriaknya panik. Suara jeritan dari dalam kamar membuat darahnya membeku. Bukan jeritan Bima, tapi suara makhluk itu.
panjang, berat, menyakitkan telinga. Pintu kamar tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya merah menembus celah-celahnya. Dani terus menendang hingga akhirnya gembok dalam pintu patah dan pintu terbuka keras. Yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya kaku. Bima berdiri di tengah pentagram menyala, matanya hitam pekat, tubuhnya bergetar keras. Tangan kurus hitam itu kini memegang kakinya, dan dari dalam lubang, sosok tinggi kurus dengan wajah tidak jelas sedang merangkak naik. "Lepaskan dia!" Dani berlari menghampiri, menarik Bima dari pegangan sosok itu. Tapi begitu ia menyentuh tangan makhluk itu, hawa dingin menusuk tulangnya. Tangannya mati rasa, napasnya membeku. Makhluk itu menggeram panjang. Lampu kosan pecah bersamaan. Tirai jendela robek oleh hembusan angin entah dari mana. Dengan sisa tenaga, Dani menarik Bima keluar kamar. Begitu mereka berhasil keluar, pintu kamar 66 tertutup sendiri dengan keras, diiringi suara seperti ribuan kuku menggaruk dinding dari dalam. Beberapa penghuni kos keluar dengan wajah panik. Apa yang terjadi? Dani hanya bisa berkata terbata-bata. Ada sesuatu di kamar itu. Sementara Bima terduduk lemas di lantai lorong. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya menatap kosong ke depan, seolah jiwanya masih tertinggal di dalam kamar. Dari dalam kamar 66 terdengar suara napas berat lagi. Tapi kali ini, suara itu tertawa pelan serak panjang. Suasana kosan setelah kejadian malam itu berubah total. Tidak ada lagi canda di dapur. Tidak ada suara tawa dari kamar para penghuni. Bahkan suara sandal yang biasanya terdengar ramai di lorong kini seolah lenyap. Semua penghuni seperti menahan napas hidup dalam ketakutan yang sama. Ketakutan terhadap kamar 66. Bima kini bukan lagi Bima yang sama. Tubuhnya kurus kering hanya dalam beberapa hari, wajahnya semakin pucat dan suara bicaranya berat. Seperti ada dua orang yang berbicara bersamaan dalam satu tubuh. Dani yang sejak awal mencoba melindunginya mulai merasa kehilangan kendali. "Lo butuh bantuan, Bim," kata Dani dengan suara bergetar. "Ini udah kelewatan, ini bukan cuma suara atau bayangan lagi, ini sesuatu yang nyata." Bima menunduk, matanya menatap lantai kosong. Lalu tanpa alasan, ia berkata lirih, "Lo nggak akan ngerti Dan. Dia udah di sini, siapa dia, Bim?" Dani mendekat. Bima perlahan menatap Dani, pupil matanya kembali menghitam seperti malam sebelumnya. Bibirnya bergerak pelan, membentuk senyum samar yang menyeramkan. Yang ngelindungin tempat ini. Dani mundur satu langkah. Bukan hanya karena ucapan Bima, tapi karena suhu di ruangan itu tiba-tiba turun drastis. Napas mereka berdua tampak mengembun. Hening. Sunyi. Lalu, "Duk!" Suara keras dari plafon, seperti sesuatu berjalan di atas langit-langit. Sore menjelang malam, penghuni kos satu persatu mulai berkemas. Ada yang menelepon keluarganya, ada yang langsung membawa koper keluar tanpa pamit. Dalam hitungan jam, bangunan kos yang tadinya penuh menjadi hampir kosong. Ibu kos terlihat duduk di depan pintu rumah sambil menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Ketika Dani mendekat, wanita itu hanya berkata pelan, "Kalau kamu mau selamat, tinggalkan tempat ini malam ini juga. Jangan lihat ke belakang." Dani menatap ke arah kamar 66. Pintu kamar itu tertutup, tapi entah mengapa seperti berdenyut pelan. Seperti jantung yang berdetak. Pukul 22.45. Dani mengemasi barangnya. Tas punggungnya sudah siap, tapi ada satu masalah. Bima. Sejak sore Bima menghilang dari kamarnya, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dani mencoba menelepon, tapi ponsel Bima tertinggal di kamar. Saat Dani berkeliling kos, suara samar terdengar dari atap. Dani, kesini." Suara itu lirih tapi jelas. Suara Bima. Tenggorokan Dani terasa kering. Dengan langkah ragu, ia naik ke lantai 2. Lorong sepi, cahaya lampu lorong berkedip pelan. Pintu kamar 66 terbuka sedikit, menganga seperti mengundang. "Bima?" panggil Dani pelan. Tiba-tiba suara tawa serak terdengar dari dalam kamar. Tawa panjang, berat, seperti tawa seseorang yang tidak lagi waras. Hei. Dani mundur, tapi suara langkah kaki terdengar dari dalam kamar mendekat ke pintu.
Tap. Cahaya merah mulai merembes keluar dari celah pintu, menari-nari di lantai seperti bara api. Saat pintu terbuka lebar, Bima berdiri di tengah pentagram. Bajunya robek, matanya hitam pekat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. "Lo harus lihat ini, Dan," katanya pelan tapi dalam. "Gue udah ngerti semuanya." Langit-langit kamar 66 mulai retak. Dari retakan itu, sesuatu seperti cairan hitam kental menetes ke lantai. Pentagram di lantai menyala semakin terang, dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Dani menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus kepalanya. "Ikut dia, ikut dia, ikut dia." Dani berlari ke arah Bima, mencoba menariknya keluar dari lingkaran pentagram, tapi tubuh Bima seperti menempel pada lantai. Saat Dani menarik lebih keras, tiba-tiba tangan hitam kurus itu muncul lagi dari lubang lantai. Kali ini bukan satu, tapi banyak. 4, 5, 6 tangan keluar dan meraih kaki serta tubuh Bima. Bima tidak melawan, ia hanya tersenyum kosong. "Mereka nungguin gue." "Bima!" teriak Dani. Salah satu tangan hitam itu mendadak menyentuh kaki Dani. Seketika, seluruh tubuhnya membeku. Rasanya seperti tenggelam dalam air es. Ia hampir tidak bisa bernapas. Dalam sekejap, Dani melihat kilasan aneh, ruangan operasi tua, meja logam berkarat, dan sosok dokter memakai jas putih penuh darah sedang melukis pentagram di tubuh seseorang. Dani terlempar mundur, jatuh menabrak dinding. Tubuhnya gemetar hebat. Cahaya merah menyelimuti seluruh kamar 66. Tiba-tiba seluruh lampu kos padam total. Dalam gelap, hanya suara itu yang terdengar. "Bima milik kami." Dani bangkit dengan susah payah. Ia berlari ke arah pintu kamar, tapi begitu ia menyentuh gagang pintu, darah mengalir dari telapak tangannya sendiri. Gagang pintu terasa panas seperti logam terbakar. Di dinding lorong, tulisan samar mulai muncul satu persatu, seperti dilukis dengan darah segar. "Berhenti memanggilku. Kamar ini bukan milik manusia. Satu lagi akan masuk." Napas Dani memburu. "Astaga, ini gila." Suara langkah terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan melihat sosok tinggi kurus dengan kepala tertekuk keluar dari dalam kamar 66. Sosok itu bergerak pelan, tapi setiap langkahnya membuat dinding lorong bergetar. Lampu lorong menyala mati. Dani mundur sambil terisak, tapi lorong itu terasa seperti memanjang tak berujung. Makhluk itu mendekat. Suara napas beratnya menggema seperti hembusan dari dalam perut bumi. Dalam kepanikan, Dani berlari ke tangga untuk turun, tapi tangga itu sudah dipenuhi lukisan pentagram dan cairan hitam yang menetes dari plafon. Setiap langkah terasa licin, seperti berlari di atas darah. Suara bisikan makin keras. Beberapa penghuni yang masih tersisa di kamar bawah mulai menjerit. "Apa yang terjadi di atas?" Dani berteriak, "Keluar dari sini!" Namun sebelum ia sempat turun, sesuatu menarik kakinya dengan keras. Ia tersungkur, kepalanya hampir terbentur anak tangga. Tangan kurus hitam itu muncul dari celah anak tangga, seperti tidak ada batas antara ruang nyata dan ruang mereka. Bima kini keluar dari kamar 66, melangkah pelan. Tapi itu bukan lagi Bima. Mulutnya terbuka sedikit, matanya hitam total, dan dari tubuhnya menetes cairan hitam sama seperti dari langit-langit. Makhluk tinggi kurus itu berdiri tepat di belakangnya, seperti bayangan yang menempel. "Dani," suara Bima serak. "Jangan lari. Kalau lu lari, mereka bakal ngejar lo. Lo bukan Bima lagi." Dani mundur dengan air mata mengalir. Bima tersenyum samar. "Gue, pintu." Seketika semua jendela kos terbuka bersamaan dengan suara blar. Angin malam menyapu masuk, membawa bau besi karat dan darah. Suara jeritan terdengar dari kamar bawah. Dani tahu, terornya tidak lagi terbatas di kamar 66. Ia telah menular ke seluruh bangunan. Lorong kos berguncang. Lampu pecah. Pentagram merah menyala di dinding dan lantai seperti hidup. Dani berlari ke arah pintu keluar, tapi entah bagaimana, lorong itu memutar kembali ke kamar 66. Tak peduli kemana ia melangkah, ujungnya selalu sama, pintu kamar sialan itu. Makhluk tinggi itu semakin mendekat. Bayangannya membesar, menutupi seluruh lorong. Dani berteriak sekeras-kerasnya.
tapi suara jeritannya tenggelam dalam bisikan ribuan suara dari entitas itu. Satu lagi masuk. Malam itu kosan di kawasan Wonorejo terasa seperti bukan lagi bagian dari dunia nyata. Suara kendaraan yang biasanya terdengar dari jalanan depan entah mengapa menghilang sepenuhnya. Semua jendela terbuka lebar, tirai robek, dan udara malam yang masuk membawa bau besi karat dan anyir seperti darah basi. Lorong kos kini dipenuhi pentagram merah menyala, merambat dari dinding lantai hingga plafon. Lampu gantung berayun pelan. Padahal tak ada angin. Dani berdiri di ujung lorong dengan napas terengah, keringat dan darah bercampur di pelipisnya. Kakinya lecet, tangannya gemetar. Ia telah berlari selama entah berapa lama. Namun, lorong itu selalu membawanya kembali ke kamar 66. Di ujung lorong Bima berdiri diam. Tubuhnya tegak lurus seperti boneka. Matanya gelap sepenuhnya. Dan di belakangnya berdiri makhluk tinggi kurus. Sosok hitam dengan kepala tertekuk, seolah tubuhnya terlalu panjang untuk ukuran manusia. Suara napas makhluk itu terdengar berat dan dalam, seperti menghembus dari dalam tanah. Bima, suara Dani pecah. Gue mohon, keluar dari situ. Bima menoleh perlahan. Tatapan itu kosong, tapi di dalam matanya ada sesuatu, bukan lagi manusia. Gue nggak bisa dan gue udah jadi bagian dari mereka. Gue nggak akan tinggalin lo. Dani melangkah maju meski seluruh tubuhnya menolak. Bima tersenyum samar. Lo nggak ngerti. Pintu itu udah kebuka. Lo pikir bisa nutupnya lagi? Langit-langit mulai retak besar. Dari retakan itu, tangan-tangan hitam muncul merangkak seperti laba-laba. Seluruh bangunan bergetar. Dari kamar bawah, terdengar jeritan para penghuni yang masih tertinggal. Dani menoleh sebentar, tapi setiap langkah yang ia ambil ke arah tangga, lorongnya kembali berputar ke arah Bima dan kamar 66. Suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat dan langsung ke telinga Dani. Satu lagi, buka pintu. Tiba-tiba pintu kamar 66 terbuka sendiri. Di dalamnya, pentagram besar menyala seperti api neraka. Lubang hitam di tengah lantai kini terbuka lebar. Dalamnya tak terlihat, tapi suara dari dalamnya membuat darah membeku. Jeritan, tawa serak, dan langkah kaki entah milik siapa. Makhluk tinggi itu perlahan melangkah mundur ke dalam kamar. Bima ikut mundur bersamanya, seperti boneka yang dikendalikan tali tak kasat mata. Dani dengan sisa keberaniannya berlari ke arah kamar itu, menerobos hawa dingin yang menusuk kulit. Lo nggak bisa gitu, Bima. Dani berteriak sambil menarik lengannya. Begitu tangannya menyentuh Bima, tubuhnya diserbu kilasan gambaran aneh. Meja operasi tua berlumuran darah. Terdiam, pentagram dilukis di tubuh pasien. Daite, seorang dokter gila dengan jas putih penuh noda hitam dan suara lirih. Satu lagi bergema di ruang sempit itu. Tubuh Dani terguncang, tapi ia tetap menarik Bima. Ingat gue, Bim. Kita bareng dari awal. Ini loh, bukan mereka. Mata Bima bergetar. Untuk sepersekian detik, pupil hitam itu tampak mengecil seolah kesadarannya muncul kembali. Tapi suara berat dari makhluk di belakangnya menggelegar memenuhi ruangan. Pintu tidak akan tertutup. Lantai kamar 66 bergetar hebat. Retakan menyebar ke seluruh bangunan. Plafon mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dani dan Bima jatuh tersungkur ke lantai. Dari dalam lubang hitam, tangan-tangan kurus itu keluar semakin banyak meraih tubuh mereka berdua. Lari! Bima berbisik lemah. Apa? Dani masih menggenggam tangannya erat. Gue udah nggak bisa keluar. Lo masih bisa lari. Gue nggak akan tinggalin lo. Dani berteriak. Bima menatapnya, air mata mengalir dari sudut matanya. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari menjadi pintu. Kalau lo tetap di sini, lo bakal jadi kayak gue. Makhluk tinggi di belakangnya kini menegakkan tubuhnya sepenuhnya. Sosoknya hampir menyentuh plafon. Wajahnya tidak berbentuk, hanya kulit hitam kusam dan mulut panjang robek hingga ke pipi, menganga lebar. Dari mulut itu keluar suara yang membuat udara bergetar. Satu lagi, cahaya merah menyilaukan seluruh ruangan. Pentagram berdenyut seperti jantung hidup. Dani berusaha menarik Bima lagi, tapi tangan-tangan hitam itu mulai melilit tubuhnya. Lengan, dada, kaki. Ia berteriak, mencoba melawan, tapi semakin ia meronta, semakin kuat genggaman itu. Dan tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Bima, dengan tenaga terakhirnya, menarik tangan Dani ke arah pintu kamar dan mendorongnya keluar.
Seketika seluruh ruangan seperti melambat. Cahaya merah meredup sesaat. Tangan-tangan hitam terlepas dari tubuh Dani. Tapi Bima tetap di dalam lingkaran pentagram, menatapnya dengan pandangan penuh keputusasaan. "Gue minta maaf, Dan," ucapnya lirih. "Gue buka pintunya." "Bima." Dani mencoba kembali masuk, tapi pintu kamar 66 menutup keras di depannya. Cahaya merah menyala dari celah pintu, lebih terang dari sebelumnya. Bangunan kos bergetar seperti akan roboh. Dari dalam kamar terdengar suara Bima berteriak. Bukan jeritan kesakitan, tapi jeritan melawan sesuatu. Lalu, "Flatus receive orders." Suara ledakan seperti logam beradu memenuhi seluruh bangunan. Cahaya merah menyembur dari celah pintu, lalu hilang mendadak. Haning Dani terduduk di lorong dengan napas memburu. Pintu kamar 66 kini kembali terlihat seperti biasa. Kusam tertutup rapat tanpa cahaya. Tapi di bagian bawah pintu, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Tetesan darah hitam perlahan merembes keluar. Pintu kamar tak lagi berdetak. Tapi Dani tahu sesuatu telah berubah. Perlahan ibu kos dan beberapa tetangga berdatangan setelah mendengar suara ledakan. Mereka menemukan Dani duduk dengan mata kosong di lorong. Pintu kamar 66 tidak bisa dibuka, seolah menyatu dengan dinding. Tak ada lagi suara Bima, tak ada lagi makhluk itu. Tapi bau darah dan besi masih menggantung di udara. Beberapa hari kemudian polisi datang. Bangunan kos ditutup. Dalam laporan resmi, disebutkan tidak ada siapapun di dalam kamar 66 saat pintu berhasil dibongkar. Hanya pentagram besar yang tergambar jelas di lantai dan bercak hitam lengket di seluruh dinding. Bima dinyatakan hilang. Namun yang aneh, setelah pintu itu dibongkar, lorong kos menjadi lebih panjang dari ukuran bangunan asli. Seperti ada ruang yang tidak seharusnya ada di sana. Para petugas mengaku mendengar bisikan samar ketika memasuki ruangan itu. Tapi, tidak ada yang mengakuinya secara resmi. Beberapa bulan berlalu, kosan itu ditinggalkan, tapi tidak dihancurkan. Dani yang selamat malam itu, sering duduk di seberang bangunan kosong itu. Setiap malam tanggal 17, tanggal kejadian awal bangunan itu dulu ditutup puluhan tahun lalu. Lampu kamar 66 menyala sendiri. Bukan terang, tapi redup merah seperti bara api. Dan pada suatu malam, Dani melihat siluet Bima berdiri di balik jendela kamar itu. Tersenyum.